Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Arifah dengan NPM 2421010100. Di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Talita Anabel Syifa dengan NPM 2421011049. Di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Syifa Diani Ihwan dengan NPM 2421011048. Kami kelompok 10 ingin membawakan tugas Bapak yang berjudul Mazhab hukum alam, positivisme, utilitarian, mazhab sejarah, sosiolehal jurispruden, realisme hukum, dan critical legal studies. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam berpendapat bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral atau etika universal yang dapat ditemukan melalui rasio atau akal manusia. Hukum tidak hanya merupakan aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang inheren dalam alam semesta. Dalam pandangan ini, hukum idealnya harus sesuai dengan hukum alam atau hukum moral yang berlaku universal, terlepas dari hukum positif yang dibuat oleh negara. Relevansi dengan hukum Indonesia, mazhab hukum alam dapat dilihat pada dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, yang berisi nilai-nilai universal yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan keutuhan. Prinsip-prinsip tersebut relevan dalam berbagai aspek perundang-undangan Indonesia, seperti dalam hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya yakni positivisme hukum. Positivisme hukum menganggap bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara dan sah apabila sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tanpa mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil atau tidak. Fokusnya pada hukum yang berlaku de facto, bukan pada hukum yang ideal de iure. Hukum yang sah adalah hukum yang diakui oleh otoritas negara dan bukan berdasarkan moral atau nilai-nilai lainnya. Hukum yang tidak sesuai dengan norma sosial atau moral dapat diterima selama dihasilkan oleh lembaga yang sah. Relevansi dengan hukum Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi banyak elemen positivisme hukum dalam sistem hukum negara. Hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan mengatur kehidupan bernegara tanpa terlalu terikat pada moralitas eksternal. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Syifa Diani Ihwan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori yang menilai hukum berdasarkan sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Prinsip ini lebih fokus pada hasil atau dampak dari hukum, bukan pada proses atau nilai moral di balik hukum. Dalam pandangan ini, tindakan atau kebijakan hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dianggap sebagai hal yang benar dan sah. Konsep utilitarianisme dapat ditemukan dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia, terutama dalam kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat banyak seperti kebijakan distribusi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau kebijakan sosial. Materi yang keempat yaitu tentang mazhab sejarah atau historical school. Mazhab sejarah berpendapat bahwa hukum berkembang sebagai hasil dari tradisi, kebiasaan, dan sejarah suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dilihat sebagai produk sejarah dan budaya, bukan hanya aturan yang dibuat oleh legislator. Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan sosial yang membentuknya. Hukum berkembang secara organik dan tidak dapat dipaksakan dengan cara yang tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya. Mazhab sejarah relevan dalam konteks perkembangan hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Sejarah panjang Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan hukum adat memberikan kontribusi besar terhadap formasi hukum nasional.
Oleh karena itu, undang-undang di Indonesia sering mengakomodasi nilai-nilai lokal dan hukum adat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tasya Arifah. Oke, saya akan melanjutkan materi yang tadi dibawa oleh Syifa Diani. Selanjutnya adalah sosiologi hukum, sociological jurisprudence. Apa itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan memperbaiki ketimpangan dalam masyarakat. Bagaimana pendekatan ini mengedepankan peran masyarakat dalam mempengaruhi hukum dan menilai sejauh mana hukum tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Relevansi dengan hukum Indonesia. Pendekatan sosiologi hukum relevan dengan dinamika sosial di Indonesia yang terus berubah. Indonesia yang memiliki masyarakat multikultural dan beragam lapisan sosial membutuhkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, perlindungan buruh dan hak-hak minoritas. Realisme hukum atau legal realism. Apa itu realisme hukum? Realisme hukum berfokus pada praktik penerapan hukum dan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Realis hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya diterapkan sesuai teks undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan hakim, faktor sosial, dan kekuatan politik. Bagaimana hukum tidak dapat dipahami hanya dari teks undang-undangnya, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata oleh hakim dan lembaga hukum lainnya. Relevansi dengan hukum Indonesia. Dalam konteks Indonesia, realisme hukum sangat relevan, mengingat adanya praktik ketidaksetaraan dalam penerapan hukum dan perbedaan perlakuan terhadap individu berdasarkan status sosial, ekonomi, dan politik. Kasus-kasus ketidakadilan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Critical Legal Studies atau CLS. Apa itu Critical Legal Studies? Critical Legal Studies adalah gerakan yang mengkritik hukum yang dianggap menegakkan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. CLS berpendapat bahwa hukum seringkali digunakan untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada dan tidak sepenuhnya objektif atau netral. Bagaimana dalam pandangan ini hukum tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan struktur sosial yang ada dan seringkali bertindak untuk mempertahankan status quo dan ketidaksetaraan. Relevansi dengan hukum Indonesia. CLS relevan dalam konteks Indonesia, di mana hukum sering dikritik karena dipengaruhi oleh politik dan kekuasaan, serta adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum, terutama bagi kelompok minoritas atau masyarakat miskin. Kritik terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan hukum juga sesuai dengan pandangan CLS. Secara keseluruhan, mazhab-mazhab hukum ini memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana hukum seharusnya dijalankan dan diinterpretasikan, serta relevansinya dengan kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia. Sebagian besar aliran ini dapat diintegrasikan untuk memperkaya pemahaman dan praktik hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi.